Kadang, kehidupan ini aneh ya. Dulu seorang kakak beradik bareng-bareng, terus apa-apa cerita, ketawa bareng, dapat makanan dibagi berdua, nonton TV review channel, tidur pun suka saling ganggu. Rasanya dunia tuh cuma tentang kita dan rumah. Tapi setelah masing-masing menikah, semuanya kayak berubah. Ada jarak, ada canggung, bahkan ada diam. Yang dulu dekat banget, sekarang kayak orang asing. Bahkan tidak sedikit yang saling bermusuhan. Kenapa ya bisa kayak gitu? Pernah nggak kamu ngerasain sendiri? Punya saudara, entah itu kakak atau adik, yang dulu deket banget, tapi setelah menikah, dia mulai agak menjauh. Bukan karena musuhan, tapi kayak canggung. Aneh aja rasanya, kita jadi lebih sering ngobrol, basa-basi. Bahkan, kalau ngumpul keluarga pun, lebih banyak diam daripada ngobrol kayak dulu. Awalnya aku pikir, ya wajar, namanya juga udah nikah, punya dunia masing-masing, tapi makin kesini, aku sadar, ada sesuatu yang hilang. Ternyata, memang ada alasan-alasan umum yang sering bikin hubungan sacekedik berubah setelah menikah. Dan yang paling nyebelin, kadang kita nggak sadar, ini udah terjadi. Pertama, pasangan ikut andil dalam dinamika keluarga. Yap, ini sensitif. Kadang pasangan kita nggak klik sama saudara kita. Bisa jadi dari sifat, cara ngobrol, atau sediara yang nggak pernah dibahas. Akhirnya, tanpa disadari, kita milih jaga jarak demi menjaga keharmonisan rumah tangga. Tapi, kita juga kehilangan koneksi sama saudara kandung kita kedua, fokus kita terbagi. Setelah menikah, wajar banget kalau perhatian kita lari ke pasangan dan anak. Kita sibuk mikirin tagihan, popok bayi, sekolah anak, atau urusan rumah. Tapi, tanpa sadar, kita jadi lupa kalau saudara kandung kita juga perlu dijaga hubungannya. Mereka tetap keluarga, tetap bagian dari cerita kita. Ketiga, masalah kecil yang dipendam jadi besar. Karena udah jarang ngobrol, salah paham kecil bisa jadi dendam diam-diam. Misalnya, dia nggak datang waktu kita lahiran, atau kita lupa ngucapin ulang tahun anaknya. Hal-hal sepele kayak gitu, kalau nggak diselesaikan, bisa bikin hubungan makin renggang, gengsi, sama-sama nunggu disapa duluan. Ujung-ujungnya nggak pernah nyapa, apalagi kalau soal warisan, ampun dah. Keempat, perbandingan dan kecemburuan yang muncul dari orang tua. Kalimat-kalimat seperti, si A kayaknya lebih mapan ya sekarang, si B kok lebih sering main ke rumah mama. Tanpa sadar, kata-kata itu bisa bikin luka batin. Kita merasa dibandingkan atau merasa kurang dihargai, dan itu lama-lama bisa mengikis hubungan persaudaraan. Tapi tahu nggak kawan, sesakit-sakitnya perasaan karena berubahnya hubungan, sebenarnya kita masih bisa memperbaiki semuanya. Karena darah tetap darah, saudara tetap saudara. Kadang, nggak perlu nunggu momen yang pas, nggak harus nunggu lebaran atau acara keluarga. Cukup satu chat, apa kabar, atau satu sapaan kecil, kangen ngobrol kayak dulu, itu bisa jadi awal yang baik. Bukan tentang siapa yang salah, bukan juga soal siapa yang mulai duluan, tapi soal siapa yang cukup dewasa untuk menjaga hubungan ini tetap hangat. Hidup ini singkat, dan keluarga, terutama saudara kandung, bersyukurlah kamu yang sampai saat ini hubunganmu masih baik-baik saja. Mereka adalah saksi hidup kita dari Kessel. Jangan biarkan ego dan gengsi bikin kita kehilangan satu-satunya orang yang dulu pernah kita panggil partner hidup sejak kecil. Kadang, satu kenangan kecil bisa membuka pintu yang sudah lama tertutup. Karena hubungan yang baik itu bukan menunggu waktu yang tepat, tapi menciptakan momen yang hangat